Konflik antara Israel dan Palestina akhir-akhir ini kembali memanas. Konflik antara kedua negara ini kembali pecah setelah pasukan Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu memutuskan untuk menyerang wilayah Israel Selatan. Konflik ini sampai menewaskan sekitar lebih dari 1.400 orang Israel yang tewas. Kemudian, pasukan Israel pun membalas serangan ini dengan kembali menyerang Gaza. Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 2 November 1917. Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 karakter, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Di tahun 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Dikit banget gak sih? Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian mengadopsi resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan negara Yahudi. Wow. Bagian wilayah yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1947 itu menjadi pemicu konflik antara Israel dan Palestina. Jadi PBB itu mau membagi wilayah Palestina untuk menjadi dua negara. Satu negara Yahudi, yang satunya lagi negara Arab. Ya wajar nggak sih? Gara-gara itu jadi konflik. Jadi kita tahu kan, awal mulanya kenapa mereka bisa konflik. Israel telah melancarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak dan puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran telah hancur. Pada 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel membunuh lebih dari 2.100 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Selama serangan tersebut, sekitar 11.000 warga Palestina terluka, 20.000 rumah hancur, setengah juta orang harus mengungsi. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan dukungan Amerika Serikat untuk Israel yang kuat dan tak tergoyahkan. Untuk memperlihatkan dukungannya, ia memerintah kapal dan pesawat tempur Amerika Serikat menuju Israel dengan mengirimkan bantuan militer. Pentagon diketahui mengirimkan kapal induk USS Gerald R. Ford yang diiringi kapal penjelajah Normandia serta kapal tempur lainnya menuju ke Mediterania Timur dan menguatkan skadron pesawat tempur di wilayah tersebut. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sudah mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Inggris dengan tegas menyatakan dukungan kepada Israel. Melansir dari keterangan resmi dari kantor Perdana Menteri Inggris, Downing Street, negara tersebut akan terus mendukung Israel dalam melawan tindakan teror yang dilancarkan Hamas. Sunak menyebut bahwa Inggris siap memberikan dukungan apapun kepada Israel. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutuk serangan yang dilancarkan Hamas kepada Israel dan Prancis tegas mendukung negara Israel. Australia juga menyatakan dukungan terhadap Israel dan hak mempertahankan diri. Harusnya ini nih, hak menyadarkan diri, mereka cuma numpang.
malah mempertahankan diri. PM Australia, Anthony Albanese, menyalahkan Hamas atas kekerasan dan mengutuk tindakan sembarangan yang menargetkan warga sipil oleh Hamas. Loh, Israel juga bukannya begitu ya? Israel kan menargetkan warga sipil yang ada di Palestina. Bener nggak? Norwegia juga mengutuk serangan mendadak dari kelompok Hamas Palestina terhadap warga sipil Israel sehingga berjatuhan korban jiwa. Menteri Luar Negeri Norwegia mengatakan bahwa negaranya sangat mengutuk serangan terhadap warga sipil. Norwegia mengutuk keras serangan terhadap warga sipil Israel dan menyuruhkan penghentian segera serangan dan kekerasan tersebut. Dia nggak belajar sejarahnya apa gimana sih? Yang namanya penjajah itu ya memang harus diusir, bukan dibela. Gimana menurut kalian tanggapan tentang negara-negara yang bersekutu dengan Israel? Kalian tim yang mana? Ada yang pernah dengar istilah ini? Israel, Yahudi, Zionis, Freemasonry, dan Illuminati? Ya, itu pasti sering banget terdengar, apalagi kalau kalian itu suka sama teori konspirasi. Menurut kalian, satu sama lain di antara yang tadi aku sebutin, ada hubungan atau ada keterkaitan enggak? Oke, kita bahas satu-satu. Israel adalah nama bangsa yang dalam sejarahnya sering membunuh para nabi dan rasul serta orang soleh, dan kini dijadikan sebagai nama negara seperti yang kita tahu. Yahudi adalah nama agama yang dianut bangsa Israel dan diklaim sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam dengan kitab suci Taurat yang kini sudah nggak asli lagi. Zionis adalah gerakan politik Yahudi Israel untuk membangun kerajaan Israel Raya dengan Yahudi sebagai agama negara. Freemasonry adalah organisasi rahasia Yahudi tertua dan sangat berpengaruh serta paling berbahaya untuk melindungi kepentingan Yahudi di seluruh dunia. Sedangkan Illuminati itu kelompok misterius yang memiliki pertalian darah dan memiliki tujuan untuk mengalihkan manusia dari jalan Tuhan dan menaklukkan manusia dengan cara-cara yang canggih untuk mengendalikan pikiran. Salah satu strateginya adalah menghancurkan agama-agama besar di seluruh dunia. So guys, dari semua yang aku jabarin tadi, menurut kalian, apakah ada hubungannya antara Israel dengan Illuminati? Apakah di balik semua ini ada campur tangan Illuminati yang membantu Israel? Komen menurut kalian gimana? Dan kalau kalian perhatikan, simbol yang ada di bendera Israel itu hampir mirip sama simbolnya Illuminati. Sering dibilang mirip, ya, tapi padahal bukan. Arti lambang bendera Israel itu disebut dengan bintang Daud. Jadi bintang Daud itu telah dikenal secara global sebagai simbol Yahudi. Bentuknya adalah heksagram dari dua segitiga yang membentuk bintang dengan 6 ujung. Terus ada kombinasi garis biru dan latar belakang putih pada bendera Israel, itu terinspirasi dari simbol talit atau sebuah selendang yang biasa digunakan orang Yahudi ketika berdoa. Perpaduan warna tersebut melambangkan hubungan antara Tuhan dengan umat Yahudi. Warna biru melambangkan langit, sedangkan warna putih adalah kesucian. Maka dari itu, mereka menyematkan dua kombinasi warna tersebut bersama simbol bintang Daud. Tapi menurut kalian gimana? Apakah di balik keberanian Israel selama ini membombardir Palestina, ada Illuminati di belakangnya? Atau siapa? Komen pendapat kalian di bawah. See you!